sebelum aji saya mengalami yang namanya seperti sakit itu, malamnya kumpul-kumpul sama saudaranya mau buat rumah gitu, ngumpul dulu sama saudara-saudaranya, mau berbincang-bincang mau buat rumah karena saudaranya yang di Denpasar, karena saudara kandung yang di Denpasar yang adalah adiknya paling kecil mau buat rumah karena belum punya rumah. Ini rumahnya yang mau dibangun waktu itu. Yang ini tuh yang paling pojok itu ada nak lingsir, itu dah yang mau dibangun. Setelah merencanakan pembangunan itu, besoknya adik saya kan mau diantar sekolah. Saya sudah bilangin adik saya jangan sekolah hari ini. Kayaknya itu entah perasaan apa bagaimana, karena adik saya ngotot sekolah. Itu saya mau nganterin adik saya sekolah tapi nggak dikasih. Adik saya nangis, pengennya ayah saya yang disuruh nganterin. Katanya begini, adik saya bilang cukup hari ini saja ayah nganterin saya, gitu dia bilang. Sudah maksudnya nggak tahu juga bagaimana. Setelah nganterin adik saya artinya pas nganterin adik saya ke sekolah, saya akan tunjukkan lokasinya. Tempat orang lain melihat ayah saya. Pas waktu itu di sini, di pertigaan ini, orang lain melihat ayah saya. Dia tidak seperti biasa membawa motornya. Dia seperti orang yang linglung bawa motornya orang lain. Padahal orang itu sudah sampingnya, tapi dia nggak berkedip apapun di sini. Lokasinya hujan udah. Di sini lokasinya. Setelah pulangnya ayah saya dari sini, dan ada orang yang ngeliatin ayah saya pulang, dia seperti ada yang memanggil-manggil tapi dia enggak kedengeran gitu, padahal dari arah dekat itu yang memanggil. Sudah menjadi kebingungan saya sampai sekarang. Dan sampai di sini dan dulu kan di sini rumahnya, dulu di sini tangganya, di sini adik saya jatuh di sini. Ini pas seperti di sini nih, di sini. Dulu kan ini kan tidak pakai PC. Ini masih seperti dalam. Belum pakai PC, masih got yang tidak tutup. Di sini jatuh. Udah gitu ada orang yang manggil ke rumah. Orang cewek yang manggil rumah. Dipanggil lah saya. Nah, dipanggil saya. Tuh ayahnya jatuh, nggak sadarkan diri. Itu dia bilang, nggak sadarkan diri. Ah, bener. Makanya saya langsung panik. Untung ada warga yang nolong. Dicarikan mobil, diantarlah ke Puskesmas Selat. Diberitahulah sepupu-sepupunya waktu itu semua kayak gini. Waktu sakit aja saya sempat dia mengejek ibu saya. Dibilang ibu saya yang teledor apa.
Padahal ibu saya nggak tahu menahu. Nah, setelah itu inilah mobilnya dipakai jatuh, inilah motornya dipakai jatuh. Ini masih saya sekarang kendarai. Inilah motornya dipakai jatuh waktu itu, jadi saksi bisu ini motornya jatuh. Belum ini hilang rangkanya. Setelah aja saya dipakai jatuh motor ini, saya sering pakai motor ini, sering jatuh juga pakai motor ini. Itu udah nggak tahu sampai sekarang, hati-hati tetap pakai motor ini. Padahal udah dibuatin, kalau di Hindu dibuatin Banten itu udah, tapi tetap saya jatuh pakai motor ini gitu. Setelah ayah saya dibawa ke rumah sakit Puskesmas karena sakitnya tidak diketahui oleh pihak Puskesmas, makanya sorenya itu langsung dirujuk ke rumah sakit umum Karangasem, RSUD Karangasem. Setelah di Karangasem cuma ada 3 hari yang udah sadar tapi nggak bisa berbicara, seperti orang yang bisu ya saya. Nggak bisa berbicara ya saya. Di situ ada orang yang datang, dia cuma bisa nangis dan tersenyum. Udah gitu saya nggak dikasih pulang sama ayah saya, itu udah nggak tahu juga kenapa. Tapi paman-paman saya suruh saya pulang, padahal saya nggak mau. Saya udah izin sama bu guru mau nemenin ayah saya, udah dikasih izin. Tapi orang tua saya itu udah yang benci, saudara yang benci dengan ayah saya, tapi nggak tahu di depan saya dia gimana. Saya dipulangkan lah. Setelah dipulangkan, saya dengar saya sekolah di sini sampai 1 minggu. Dirujuklah ayah saya ke Denpasar, di rumah sakit Denpasar, rumah sakit umum juga di Denpasar, rumah sakit Sanglah. Lalu duduk di sana, ibu saya yang bilang, ibu saya yang bilang di sana, katanya ibu saya dijaili dengan sepupunya yang membenci ayah saya. Kan karena maklum ibu saya kan nggak bisa baca, dia buta huruf. Dibilang ke kamar mayat, dibilang itu tempat orang tua saya dirawat. Untung ada yang bilang bukan di situ, di tempat kamar mayat. Dan diuluk-uluk ibu saya sampai saya dengar di rumah marah sekali. Setelah itu, kan biasanya kan seorang istri yang menyuapi, seperti ada makanan yang dibawakan kan seorang istri menyuapi gininya suaminya. Tapi ini sepupu dari ayah yang menyuapi, sudah nggak tahu dipakai apa. Setelah disuapi itu sakitnya semakin parah. Tadinya pernah ibu saya yang nyuapi tapi nggak ada kejadian apa. Setelah itu yang nyuapi, adik saya menjadi parah, koma, sampai koma itu. Setelah koma